Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta para anggota mahkamah agama lainnya mengadakan pertemuan. Kemudian mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus. "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus. "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepada Yesus. "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah, betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang hukuman menurut permintaan mereka. Pada waktu itu, ada seorang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu mengkehendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana yang adalah kediaman gubernur dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan mantel ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya.
Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Pada pukul 9 pagi, mereka menyalibkan Yesus. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang yang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok Yesus di antara mereka sendiri. Dan mereka saling berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu. Turun dari salib itu sekarang, supaya kita lihat dan percaya. bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencela dia juga. Pada pukul 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai pukul 3. Pada pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Lihat, dia memanggil Elia. kemudian bergegaslah seorang dan mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum seraya berkata, Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika itu, tirai bait suci terkoyak menjadi 2, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihatnya menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, Sungguh, orang ini putra Allah. demikianlah sabda Tuhan.
Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Sudah sarapan? Saudara-saudari, siapa tadi yang di dalam gereja ikut perarakan? Angkat tangan. Oh, yang nggak ikut kenapa? Ada dua alasan mungkin ya. Satu, takut kepanasan. Yang kedua, takut kehilangan tempat duduk pasti. Udah dapat enak-enak di dalam ya. Tadi ikut perarakan hilang lagi. Saudara-saudari, saya memulai dengan sebuah kisah. Ada sepasang opa dan oma sedang duduk di restoran memesan makanan. Di sebelah mereka itu ada seorang pemuda memperhatikan pasangan kakek nenek ini yang romantis. Mereka memesan hamburger cuma satu, lalu kemudian kentang goreng satu, dan kemudian minuman satu. Lalu sang kakek membagi dua hamburgernya, kanan dan kiri dikasih, satunya buat opa, satu lagi buat oma. Si pemuda masih memperhatikan. Lalu kemudian sang kakek juga, si opa ini menghitung jumlah kentang gorengnya. Dibagi persis, ada 40 dibagi 20 buat opa, 20 buat oma. Si pemuda berdecak kagum juga, luar biasa, ini sangat romantis sekali. Baru lalu kemudian si opa mengambil 2 sedotan, dimasukkan ke dalam minuman itu untuk diminum sedotan yang kanan buat opa, yang kiri buat oma. Si pemuda itu masih memperhatikan. Lalu rupa-rupanya opa ini, sang kakek ini makan duluan dari tadi, lahap sekali. Si oma ini ngeliatin aja. Lalu terpikir dalam hati si pemuda ini, aduh, jangan-jangan mereka ini juga kasihan. Bukan hanya romantis tapi uangnya kurang. Baiklah, saya tawari dalam hatinya. Kek, mau pesan lagi? Oh tidak, cukup katanya. Lalu kemudian kakek makan sambil sudah habis diusap ya pakai tisu. Lalu dia ngeliat neneknya, kok dari tadi si oma ini kok nggak makan. Lalu kemudian, nek mungkin nggak suka, saya pesankan lagi yang lain. Pemuda ini tergerak hatinya, berbelas kasih. Enggak. Loh, tadi kenapa nenek kok nggak makan dari tadi? Enggak, kami biasa berbagi. Saya juga nunggu gigi palsunya di opa, saya pakai lagi buat makan katanya. Saudara-saudari, indah bukan berbagi ya? Sampai gigi palsu pun dibagikan. Jadi Bapak Ibu suami istri yang nanti kalau udah tua cita-citanya berbagilah gigi palsu ya. Ya, saudara-saudari, kalau bicara soal indahnya berbagi, hari ini kita diajak untuk merenungkan indahnya berbagi bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar membagikan gigi palsu, tetapi dia membagikan cinta yang sejati, membagikan hidup, dan juga membagikan yang namanya rahmatnya, keilahiannya untuk kita semua. Kalau kita merenungkan apa yang menjadi suatu permenungan dalam berbagi itu, dia berbagi kehidupan dengan kita. Dalam kisah yang kita lihat dalam 2 kisah, pertama adalah perarakan, Yesus dielulukan. Yang kedua, Yesus kemudian disambut juga dengan orang-orang yang mau menghujat dan menghukumnya. Saudara-saudari, Santo Paulus merenungkan ini adalah bukti cinta Tuhan berbagi kehidupan dengan kita dengan sehabis-habisnya. Maka bahasanya Santo Paulus, dia mengatakan Yesus yang adalah Allah tidak menyamakan dirinya dan membiarkan dirinya sama seperti kita manusia, dan bahkan dia lebih rendah dibandingkan manusia. Keilahiannya dilepaskan, dia mengosongkan dirinya. Dia mau berbagi hidup dengan kita. Kita tahu kalau Allah adalah dengan keilahian dan kemuliaannya, tidak mungkin bisa berbagi hidup dengan kita, bersama dengan kita, merasakan kesengsaraan itu. Maka bahasanya Paulus, ia mengosongkan dirinya, melepaskan dari Allah yang tinggal, yang tinggi, dia turun. Dia menjadi manusia. Dan bukan hanya itu, bahkan kemanusiaannya pada hari yang kita dengarkan ini, dia menundukkan dan melepaskannya sampai lebih rendah lagi. Dia naik yang namanya keledai,
sebagai bentuk suatu perendahan dirinya, bukan naik kuda seperti raja yang dielulukan. Maka dari 2 bulan kemarin saya pengen ngikutin cari keledai di Bekasi dan di Jakarta, nggak dapet. Tiba-tiba abang becak yang tahun kemarin saya pakai, dia telepon saya lagi. Romo, jadi nggak nih? Ya udahlah Pak, jadilah. Akhirnya abang becak itu jadi lagi, kita arak-arakan dengan becak ya. Jadi kalau saudara-saudari sudah mulai berpikir bisnis ya, peliharalah keledai. Saya akan sewa nanti tahun depan. Jadi keledai sebagai tanda perendahan diri. Dan tentu itu menjadi suatu bentuk di mana Allah yang Maha Tinggi itu turun dan juga mencopot segala kemegahannya. Dan kemudian kalau kita dengarkan lagi dalam kisah sengsara, Yesus bukan saja dia disalibkan, tapi dia juga melihat Eloi, Eloi lama sabachthani. Keilahiannya itu dia kosongkan. Bukannya Allah meninggalkannya dalam artian tertentu, tetapi dia mau merendahkan dan taat sampai mati itu. Jadi sudah sampai seperti manusia, bahkan merendahkan diri sampai yang paling hina itu. Itulah berbagi kehidupan, berbagi dalam perjuangan itu. Saudara-saudari, apa yang harus kita lihat dalam hal ini? Apakah kita harus seperti Kristus itu? Injil ini mau mengajak kita, yang kita saksikan ini, kita pertama-tama menangkap yang namanya pesan ini. Pesan di mana Allah itu mau berbagi kehidupan dengan kita. Pesan di mana Allah itu mau hidup bersama dengan kita. Berbagi dalam perjuangan hidup, berbagi dalam penderitaan, berbagi dalam kesusahan. Kalau Musa dulu ke gunung Tuhan, tidak sampai dia sampai kaki gunungnya, dia harus lepas alas kakinya. Dia tidak berani menatap Tuhan karena Tuhan begitu mulia. Tetapi sekarang Tuhan yang mau datang bahkan merendahkan dirinya untuk melihat dan juga merangkul manusia yang berdosa sampai dia merendahkan itu. Saudara-saudari, maka kalau kita disuruh menyaksikan ini, apa artinya buat kita? Artinya bahwa kita sampai sedemikian begitu dibela-belain oleh Allah, maka itulah tanda bahwa saya dan Anda ini yang adalah orang berdosa adalah yang paling berharga di mata Tuhan, yang paling berharga dan mahal harganya di mata Tuhan, sehingga Tuhan melakukan hal itu semua. Kalau saudara-saudari umpama atau ibaratkan saja punya barang-barang yang murah dan lupa, apa yang akan dilakukan saudara-saudari? Siapa sih yang sering kelupaan naruh barang, dan apa yang sering lupa taruh kalau barang yang dipakai itu ya? Kalau saya, biasanya yang sering saya lupa itu adalah gunting kuku ya. Saya pakai misalnya seminggu gitu, seminggu kemudian saya cari lagi, saya mau gunting kuku lagi, nggak ada. Aduh, perasaan di sini kemana ini ya? Cari-cari nggak ada, gampang, beli lagi karena murah. Kalau bapak-bapak apa yang sering hilang biasanya? Dompet? Nggak mungkin bapak-bapak kehilangan dompet itu ya. Ibu-ibu yang sering kehilangan apa? Apa? Pisau dapur, cobek. Nggak mungkin juga kalau cobek ya. Nah, kalau kacamata itu biasanya sering juga naruh hilang gitu ya. Kalau kacamata itu ada 3 itu sudah tanda-tanda. Kalau cuma 2 itu mungkin plus dan minus, dia 2. Kalau 3 itu sudah pikun berarti ya. Cadangan satunya soalnya. Orang sering lupa, tapi bayangkan kalau barang itu hilang dan murah, orang gampang, nggak usah mencarinya, beli aja lagi. Saya kemarin beres-beres kamar, ternyata setelah 3 tahun membeli yang namanya gunting kuku yang hilang itu, ternyata ada 10 gunting kuku yang sudah kumpul, diketemukan kembali. Karena murah. Coba Bapak Ibu, yang hilang itu adalah bukan gunting kuku, bukan kacamata, bukan pisau, tapi adalah mobilnya. Gimana yang hilang? Pasti saudara-saudari lapor polisi. Kalau cuma gunting kuku kita nggak mungkin laporan polisi, Pak saya kehilangan gunting kuku tolong dicarikan. Enggak, karena murah bisa beli lagi. Tapi kalau kendaraan, waduh pasti saudara-saudari lapor polisi, cari itu. Nah apalagi juga kalau yang namanya manusia. Ibu-ibu kalau bapak-bapak 2 hari nggak pulang, bapak ibu-ibu nyari apa enggak? Nyari enggak? Oh enggak, waduh parah ini. Bapak-bapak kalau istrinya 1 hari hilang atau nggak ketemu di mana? Cari nggak?
Waduh, gantian. Kalau anak-anak yang hilang, waduh, bahaya ini. Bahaya ini. Ini kur lagi kompak lagi kurnya nih. Ya. Semakin berharga pasti semakin dicari, ya. Semakin murah nggak dicari. Kalau kita ingat kata-kata Yesus, 99 ekor domba dia tinggalkan untuk mencari yang sesat, berarti yang itu sangat berharga. Sangat berharga sekali. Kata-kata itu baru kita dengarkan pada kisah sengsara ini, di mana Yesus yang merendahkan diri dan mencari yang sesat itu sampai sedemikian rendahnya untuk bisa disalib dan wafat untuk kita. Oleh karena itu, atas itu semua saudara-saudari, maka hal yang pertama kita lihat adalah kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita tidak berharga, salah besar. Kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan berbagi hidup dan perjuangan bersama dengan kita. Hari-hari ke depan, Yesus memanggil salibnya dan memikul salibnya, berbagi perjuangan hidup dengan kita. Kalau kita merasa direndahkan, merasa kita kurang harapan, hilang harapan, kita merasa bahwa Tuhan tidak ada buat kita, salah besar. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada berbagi hidup dengan kita dan kita berharga di matanya. Kalau kita baru punya masalah yang kita hadapi, sudah kita anggap bahwa kita putus asa, tentu hal ini merendahkan dari apa yang sudah diperjuangkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan sudah sedemikian jauhnya berbagi hidup dan perjuangan buat kita. Maka pesannya, mari kita yang sudah dihargai oleh Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan dalam perjuangan ini, meneruskan perjuangan memakul salib kita, mengikuti Yesus. Masalah yang kita hadapi, segala rintangan dan juga segala macam hal yang membuat kita mungkin putus harapan, bahwa Tuhan hari ini mengangkat kita berharga dan Dia mau berbagi perjuangan hidup bersama dengan kita. Oleh karena itu, karena kita sedemikian berharganya, maka mari kita panggul salib kita, jangan menyerah. Jangan takut bahwa Tuhan itu pergi. Tuhan ada dan Dia tidak meninggalkan kita. Dia mau kok berbagi hidup dan perjuangan bersama dengan kita. Dan kita yang dihargai oleh Tuhan, mari bersemangat kembali memikul salib kita. Apapun salib kita itu, kesulitan hidup kita, segala macam kesulitan dalam segala hal yang kita hadapi, berbagai macam dan yang luas, bukan hanya mengenai masalah finansial, bukan hanya mengenai masalah diputus oleh pacarnya, bukan saja mengenai masalah dapur kurang, bukan saja mengenai masalah politik, bukan saja mengenai masalah apa, masalah beban hidup, semua itu adalah salib yang harus diperjuangkan, salib yang harus dipanggul, dan di situ Tuhan berbagi kehidupan dan perjuangan bersama dengan kita. Kalau Tuhan sedemikian menghargai hidup kita, kenapa kita tidak menghargai hidup kita untuk terus berjuang memanggul salib kita? Tuhan memberkati kita. Amin.